Bonjour, je m'appelle Tikta Ragnarinupa et vous pouvez m'appeler Tikta. Kali ini saya akan menceritakan tentang novel Trio Musketeri dari Alexandre Dumas. Pasti kalian sudah familiar dengan judul tersebut dari film Barbie. Lalu, novel ini bertemakan tentang bela negara, persahabatan, pengorbanan, dan juga cinta. Novel ini berjumlah 537 halaman. Novel ini menceritakan petualangan D'Artagnan, seorang pemuda yang penuh semangat. Dia berasal dari Gascon dan dia berasal dari keluarga yang berbudi luhur dan dia ingin mengabdi kepada raja. Maka dia meninggalkan rumah dan keluarganya yang berada di Gascon untuk menuju ke Paris dan bergabung ke dalam pasukan yang ada di Prancis, yaitu Musketeri. Dan pada suatu hari, ayah D'Artagnan memberikannya sebuah surat pengantar untuk diberikannya kepada pemimpin Musketeri. Pemimpin Musketeri itu bernama Monsieur de Treville. Sekaligus Monsieur de Treville adalah sahabat dari ayahnya D'Artagnan. Lalu, ibunya memberikannya sebuah ramuan khusus yang dapat menyembuhkan berbagai macam luka. Ramuan tersebut dibuat oleh seorang perempuan gipsi tua. Dan sebelum berangkat ke Paris, D'Artagnan berpamitan kepada kedua orang tuanya dan setelah itu dia pun pergi ke Paris dengan menunggangi kuda. Setelah berjam-jam melakukan perjalanan menuju Paris, dia pun beristirahat di salah satu kota, yaitu kota tersebut bernama Meung. Saat sampai di sana, D'Artagnan terkejut dikarenakan tidak ada yang menjaga pintu kota tersebut. Dan juga tidak ada orang yang menjaga kuda di sana. Dan dia pun turun dari kudanya dan menuntun kudanya dan berjalan menyusuri kota untuk mencari sebuah penginapan. Dan di saat menyusuri kota tersebut, dia melihat ada 3 orang laki-laki yang sedang berbicara dan bercanda gurau di salah satu penginapan. Tapi D'Artagnan mulai memperhatikan bahwa salah satu dari 3 orang pria tersebut tengah memperhatikannya, atau tidak tepatnya salah satu pria tersebut sedang memperhatikan kuda miliknya. Mengapa? Karena kuda milik D'Artagnan adalah kuda yang langka, karena bulunya yang halus dan juga berwarna kuning. Nah, karena sudah terpancing emosi, D'Artagnan pun berjalan cepat ke arah 3 orang pria tersebut dan mulai beradu cekcok seperti memukul dan yang lainnya, dan membuat pemilik dari penginapan tersebut pun akhirnya melerai ketiganya. Terakhirnya membuat D'Artagnan pingsan setelah menghajar ke 3 orang tersebut, membuat pemilik penginapan tersebut dengan tak rela membiarkan D'Artagnan untuk tinggal sementara di penginapan tersebut sampai dia sadar. Setelah sadar, D'Artagnan pun mencari jubah miliknya, di mana di dalam jubah tersebut ada surat pengantar yang akan diberikan kepada Monsieur de Treville. Tapi dia tidak melihat jubah miliknya di dekatnya. Lalu dia menanyakan di mana jubah tersebut kepada pemilik dari penginapan itu. Dan pemilik penginapan tersebut menjawab, "Saya menaruh jubah Anda di meja counter bawah." Dan dengan cepat dia pun menuruni tangga untuk mencari jubahnya. Setelah ketemu, dia mencari surat pengantar untuk diberikan kepada Monsieur de Treville nanti. Itu tidak ada di dalam jubahnya. Lalu dia kesal dan marah. Dia pun bertanya kembali kepada pemilik penginapan tersebut. Dia bilang, "Di mana surat pengantar yang ada di dalam jubah saya? Apakah Anda melihatnya?" Terus lalu pemilik penginapan tersebut bilang, "Tadi saya melihat ada seorang pria
yang memakai jubah dan mengotak-ngatik jubah milik Anda. Dan saya tidak tahu dia ingin mengambil apa dari sana. Lalu D'Artagnan menjawab, "Di mana pria itu pergi?" Dan pemilik penginapan tersebut menjawab, "Dia pergi ke arah Paris." Lalu tanpa babi bu, D'Artagnan mulai mencari pria yang mengambil surat pengantar tersebut. Dan dia memberikan uang sebesar 14 crown atau 13 crown kepada pemilik penginapan tersebut dan langsung pergi. Sesampainya di Paris, dia sedikit gugup karena melihat ada pintu besar dengan jeruji besi, di mana di depan pintu tersebut dijaga oleh beberapa musketeri yang ada di sana. Dia pun bingung bagaimana cara masuk ke dalam tanpa ketahuan. Lalu dia melihat ada beberapa kerumunan masyarakat yang ingin masuk ke dalam. Dia mempunyai ide, dia mulai bergabung ke dalam kerumunan tersebut agar bisa masuk ke dalam. Sembari tangannya memegang pedang yang ada di pinggangnya dan menekan di pahanya. Lalu dia pun masuk bersama dengan kerumunan tersebut. Akhirnya berhasil. Tapi ada tangan kanan dari Monsieur de Treville yang melihat D'Artagnan yang seperti orang asing yang belum pernah datang ke kota tersebut. Lalu tangan kanan dari Monsieur de Treville ini pun berjalan ke arah D'Artagnan untuk menanyakan apa tujuan Anda ke sini. Lalu D'Artagnan bilang, dia ingin bertemu dengan Monsieur de Treville. Dan tangan kanan dari Monsieur de Treville akan menyampaikan pesan dari D'Artagnan kepada tuannya atau Monsieur de Treville. Sesampainya, tangan kanan Monsieur de Treville pun menyampaikan pesan yang diberikan oleh D'Artagnan kepada Monsieur de Treville. Setelah menyetujuinya, tangan kanan dari Monsieur de Treville menyampaikan pesan dari Monsieur de Treville kepada D'Artagnan dan menyuruh D'Artagnan untuk datang ke ruangannya. Dan sesampainya di ruangannya, dia melihat Monsieur de Treville dalam keadaan yang kacau, di mana dia tengah menahan amarah sebab dia mendengar atau mendapat laporan dari bawahannya bahwa 3 orang musketeri lainnya membuat masalah dengan kardinal. 3 orang musketeri tersebut adalah Porthos, Athos, dan Aramis. Lalu Monsieur de Treville menyuruh salah satu bawahannya untuk memanggil ketiga orang tersebut. Dan yang datang hanya 2, yaitu Athos dan Aramis. Lalu Monsieur de Treville ini bertanya kepada keduanya, "Di mana Porthos?" Aramis menjawab, "Porthos sedang libur atau cuti karena bahunya terkena pedang dari kardinal." Sementara Athos menjelaskan mengapa ketiganya bisa bertempur atau berkelahi dengan kardinal. Porthos menjelaskan bahwa kita tadinya cuma berjalan-jalan santai biasa. Tapi salah satu dari gerombolan sekelompok kardinal tersebut memancing emosi ketiganya. Alhasil membuat ketiganya pun terpancing emosi dan mulai menghunuskan pedang ke arah kardinal tersebut. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Monsieur de Treville pun mulai bisa mengontrol emosinya, dan beberapa menit kemudian Porthos pun datang ke ruangannya Monsieur de Treville. Porthos juga menjelaskan mengapa mereka bertiga bukan membuat masalah, kayak beradu pedang kepada kardinal, kepada Monsieur de Treville.
Setelah mendengarkan penjelasan ketiganya, Monsieur de Treville menyuruh ketiganya, Porthos, Aramis, dan Athos, untuk keluar dengan nada yang tidak bersahabat. Setelah kepergiannya Athos, Porthos, Aramis, di ruangan Monsieur de Treville hanya ada D'Artagnan dan juga Monsieur de Treville sendiri. Di sana, Monsieur de Treville bertanya kepada D'Artagnan, "Apa tujuan Anda ke sini?" Lalu D'Artagnan menjawab, "Saya kemari untuk bertemu dengan Anda, Tuan. Tapi seharusnya saya membawa surat pengantar yang diberikan ayah saya untuk Anda. Tapi di tengah-tengah perjalanan surat tersebut hilang dan dicuri oleh seseorang. Dan saya sedang mengejar orang tersebut." Lalu, Monsieur de Treville ini sadar bahwa D'Artagnan adalah anak dari sahabatnya yang berada di Gascon. Kemudian, Monsieur de Treville membuat surat kepada D'Artagnan. Untuk D'Artagnan memberikan kayak surat bisa untuk ikut bergabung, tapi kayak bukan secara resmi. Nah, setelah itu dia mulai menceritakan bagaimana dia bisa sampai ke sini dan bagaimana surat itu hilang. Tapi di tengah-tengah penjelasan tersebut, dia melihat seseorang yang sebelumnya mencuri suratnya itu di sana. Lalu dia dengan cepat berpamitan kepada Monsieur de Treville dan berlari untuk mengejar orang tersebut. Tak sadar saat mengejar orang tersebut, D'Artagnan tidak sengaja menyenggol Aramis, Athos, dan Porthos, membuat 3 orang tersebut kesal dan juga mengejar D'Artagnan. Tapi saat mengejar D'Artagnan, mengejar pencuri dari surat tersebut, Athos, Porthos, dan Aramis tidak jadi mengejar, dan hanya D'Artagnan saja. D'Artagnan kehilangan jejak orang tersebut dan kembali ke ruangan, dan dia ingin kembali ke ruangan Monsieur de Treville. Tapi tidak jadi karena dia dihadang oleh Athos, Porthos, dan Aramis. Ketiganya mulai berbicara kepada D'Artagnan mengapa dia menyenggolnya, mengapa dia ini, dan Porthos, Athos, Aramis mengajak D'Artagnan untuk berduel pedang di jam yang berbeda. Ada untuk yang Porthos, Aramis, dan Athos, dia meminta berduel dengan jam yang berbeda. Ada yang jam 12, jam 1, dan jam 2. Setelah itu, D'Artagnan menyetujuinya, dan kemudian dia pun mulai tepat di jam 12. Dia dan Porthos mulai berduel pedang dan dimenangkan oleh D'Artagnan. Begitu pula yang lainnya. Dan setelah berduel dengan 3 musketeri itu, mereka mulai perlahan berteman. Dan D'Artagnan tinggal di dekat camp atau di dekat rumah milik Athos, dan tepatnya D'Artagnan menyewa rumah yang dimiliki oleh Monsieur Bonacieux atau pemilik dari penjual tirai tersebut. Dan sudah beberapa bulan di sana, dia sudah mulai bersahabat dengan
Porthos, Aramis, dan juga Athos, dan mereka seperti 4 sekawan yang dimana-mana selalu bersama. Lalu pada suatu hari, Monsieur Bonacieux itu datang ke rumah D'Artagnan dan berbicara kepada D'Artagnan dan melaporkan bahwa istrinya telah diculik oleh seseorang. Dan hal itu membuat D'Artagnan beserta temannya atau sahabatnya membantu Monsieur Bonacieux untuk mencari istrinya yang bernama Madame Bonacieux. Dan keempatnya pun mencari istri dari Monsieur Bonacieux. Saat mencari, D'Artagnan merasa ada yang janggal di pembicaraan sebelumnya, bahwa istri dari Monsieur Bonacieux itu diculik. Dan dia meminta Athos untuk menyelidikinya. Dan Porthos serta Aramis ikut mencari keberadaan Madame Bonacieux tersebut. Kemudian setelah beberapa hari mencari, dia pun akhirnya berhasil menemukan istri dari Monsieur Bonacieux. Tapi tidak terduganya, D'Artagnan itu seperti jatuh cinta kepada Madame Bonacieux dan ingin menjadikannya sebagai kekasihnya. Akan tetapi, Madame Bonacieux itu belum menyetujuinya. Dia adalah orang terpercaya dari ratu. Tapi D'Artagnan sendiri ingin tetap setia kepada Madame Bonacieux itu. Dan awalnya Madame Bonacieux itu keberatan, tapi lama-kelamaan dia tidak keberatan. Tapi belum menyatakan cintanya kepada Madame Bonacieux. Lalu, pada suatu hari, Madame Bonacieux tiba-tiba hilang. Dan itu membuat D'Artagnan panik atau khawatir terhadapnya. Dan dia pun mulai mencari Madame Bonacieux ke seluruh Paris, tapi belum ketemu. Dan beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, dia menemukan bahwa Madame Bonacieux telah mati. Dia mulai menyelidiki hal tersebut dibantu dengan ketiga sahabatnya, Athos, Porthos, dan Aramis. Lalu, dia juga dibantu oleh Planchet, yaitu tangan kanan D'Artagnan sendiri. D'Artagnan juga beradu duel dengan Lord de Winter. Dan dia berhasil memenangkan duel tersebut. Dan dia juga mendapat laporan bahwa Duke of Buckingham itu telah mati dibunuh seseorang, dan dia menyelidiki hal itu bersama dengan 3 sahabatnya. Dan hal tersebut sudah ada titik terang dengan hal yang pernah terjadi, dan pelakunya adalah Milady, yaitu seperti orang kepercayaan dari kardinal, yang apa-apa itu kayak itu di Milady itu yang terbaik, Milady itu yang terhebat, Milady itu yang ini, Milady itu yang ini. Dan
akhirnya dengan hukumannya, Milady tersebut dihukum mati dan disaksikan oleh masyarakat dan disaksikan juga oleh D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, Planchet, dan anak tangan kanan dari D'Artagnan, Porthos, Aramis, dan juga Athos. Tak hanya itu, dia juga kematiannya juga disaksikan oleh Lord de Winter juga, karena Milady tersebut juga membunuh adiknya, dan hal itu telah terlaksana. Lalu di kemudian harinya, D'Artagnan dipanggil oleh kardinal dan dia tidak boleh membawa satupun senjata kayak pedang dan yang lainnya, dan dia menyetujuinya. Lalu dia bertemu dengan dia ketemu dengan kardinal dan menjelaskan semua yang terjadi di sana. Lalu kardinal tidak percaya dengan apa yang diomongkan oleh D'Artagnan, tapi D'Artagnan memberikan satu surat yang dulu dirampas oleh Athos, sahabatnya dari Milady, dan membuat kardinal itu terkejut dan dia kalah. Kardinal itu kalah dan kardinal itu membuat surat penaikan pangkat menjadi letnan untuk D'Artagnan, tapi dia belum menuliskan nama di surat tersebut. Hal itu membuat D'Artagnan berdiskusi kepada 3 sahabatnya, Athos, Porthos, dan Aramis, untuk kayak dia ingin memberikan surat tersebut kepada ketiganya, tapi ketiganya menolak. Dan alhasil membuat D'Artagnan menjadi letnan di masketri tersebut. Porthos menikah dengan salah satu wanita janda yang memiliki warisan yang banyak. Sementara Aramis itu menjadi biara atau kayak menjadi biara gitu bersama tangan kanannya. Sementara Athos pernah mendampingi D'Artagnan selama beberapa hari, dan habis itu dia keluar dan pergi entah kemana untuk menjalani cita-citanya tersebut, dan novel itu selesai. Terima kasih.